Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Dr. Dwi Putri Cahyawati, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, para guru besar yang hadir pada kesempatan hari ini, Profesor Dr. Zainal Arifin Hussein, Profesor Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Bapak dan Ibu para dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, saudara-saudara para mahasiswa, hadirin hadirat Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana akademik yang penuh semangat dan harapan di awal tahun ajaran 2025-2026. Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta atas kehormatan untuk diberikan kepada saya untuk menyampaikan kuliah umum pembuka perkuliahan dengan topik pemikiran dan praktik pemberian abolisi dan amnesti dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Tema ini sengaja dipilih oleh karena pemberian amnesti dan abolisi itu adalah sesuatu yang ada baik secara teori hukum tata negara maupun dipraktekkan dalam kenyataan sejak kita berada di awal kemerdekaan pada tahun 1950-an sampai dengan bulan yang lalu, Agustus tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan abolisi dan amnesti kepada narapidana dan mereka yang sedang menjalani proses peradilan pidana, termasuk kepada beberapa tokoh yang menjadi perhatian publik, antara lain adalah Dr. Thomas Trikasih Lembong, Hasto Kristianto, dan Dr. Julianus Paunangan alias Ongen pada tanggal 1 Agustus 2025 yang lalu. Tema ini juga sangat penting bagi kita untuk kita memahami dinamika hukum tata negara, tapi juga untuk menyingkap wajah politik hukum Indonesia sejak awal kemerdekaan. Abolisi dan amnesti bukan sekadar konsep normatif dalam pasal-pasal konstitusi, melainkan alat yang nyata yang pernah digunakan untuk menyembuhkan luka-luka bangsa, menjaga stabilitas negara, bahkan digunakan untuk memulihkan rasa keadilan yang tidak tercapai oleh proses peradilan yang resmi. Abolisi dan amnesti adalah dua istilah di bidang hukum tata negara, namun terkait langsung dengan hukum pidana. Abolisi dan amnesti adalah dua kewenangan yang sering juga disebut hak atau kewenangan prerogatif yang dimiliki oleh seorang presiden. Kadangkala keduanya disebut juga kewenangan luar biasa atau extraordinary yang dimiliki oleh seorang kepala negara, yaitu dalam memberikan pengampunan, penghapusan, atau penghentian sebuah proses dan atau penghapusan akibat hukum dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang melakukan tindak pidana. Presiden dengan kewenangan memberikan abolisi dan amnesti dapat menghapuskan semua akibat hukum pidana atas satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau para pelaku tindak pidana. Hal itu berlaku terhadap tindak pidana yang belum dilakukan penyidikan dan penuntutan atau sedang dalam proses diadili, yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maupun terhadap satu tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, dengan abolisi, Presiden berwenang meniadakan penyidikan, dan penuntutan terhadap satu tindak pidana yang dilakukan, termasuk meniadakan kelanjutan satu proses penuntutan atau peradilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh badan-badan peradilan. Dalam sejarah hukum, istilah amnesti berasal dari kata amnesia dalam bahasa Yunani yang berarti melupakan, yakni sebuah istilah hukum yang sudah dipraktekkan lebih kurang 2.500 tahun yang lalu sejak zaman Fir'aun atau Ramses kedua dalam sejarah raja-raja Mesir zaman purbakala dahulu. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW mengumumkan pengampunan kepada semua pasukan militer dan penduduk kota Mekah setelah mereka menyerah tanpa syarat
dalam peristiwa penaklukan kota Mekah atau Futul Makkah yang dicatat dalam sejarah Islam. Peristiwa pengepungan terhadap kota Makkah berakhir dengan penaklukan itu dilakukan akibat dilanggarnya fakta non-agresi antara Mekah dan Madinah dalam perjanjian Hudaybiyah oleh pasukan militer Mekah, antara lain dengan melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap warga sipil Madinah yang memasuki kota Mekah secara damai yang seharusnya menurut perjanjian Hudaybiyah wajib dilindungi keamanannya. Setelah dikepung dalam satu malam oleh 10.000 pasukan Madinah, Abu Sufyan, pemimpin militer Mekah, menaikkan bendera putih di atas Ka'bah yang menandakan mereka menyerah tanpa syarat. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Januari 610 Masehi atau tanggal 20 Ramadan 210 tahun 10 Hijrah. Dengan penyerahan itu, Nabi Muhammad SAW mengumumkan amnesti umum dan menyebut hari penaklukan itu sebagai Yaumul Marhamah atau hari penuh kasih sayang, dan memerintahkan kepada pasukan Madinah untuk tidak melakukan pembalasan kepada militer dan penduduk Mekah yang telah menganiaya dan membunuh para pendatang Madinah. Nabi mengatakan menyerahnya militer Mekah tanpa kekerasan itu menunjukkan bahwa kebenaran pada hakikatnya akan mampu mengalahkan kebatilan walaupun tanpa menggunakan kekerasan. Beliau mengutip ayat Al-Quran, Ja'al haqqa wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa, yang artinya kebenaran telah datang mengalahkan kebatilan, karena sesungguhnya kebatilan itu tidak akan mampu bertahan terhadap kebenaran. Nabi kemudian bersabda, barang siapa memaafkan padahal dia mampu untuk membalas, maka Allah akan mengampuni segala kesalahannya pada hari kiamat nanti. Perspektif Islam menambahkan dimensi argumentatif bahwa pengampunan bukan hanya hak Tuhan, tapi juga kewajiban moral bagi manusia untuk meniru sifat Tuhan sehingga mendorong masyarakat yang lebih harmonis dan rehabilitatif. Hadirin yang saya muliakan, bagaimanakah pengaturan abolisi dan amnesti serta praktek pelaksanaannya dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia? The Founding Fathers kita menyusun UUD 45 pada tahun 1945 di bawah pendudukan militer Jepang pada waktu itu, juga membahas tentang pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang tertuang di dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 sekarang ini tanpa satu perdebatan yang berarti. Presiden sebagai kepala negara, meskipun kedua kedudukan itu melekat pada diri seorang presiden, berbeda halnya setelah 16 Oktober tahun 1945, sistem pemerintahan di Indonesia bergeser dari presidensial ke parlementer, dan pada waktu itu diangkat Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, dan pemerintah bertanggung jawab kepada KNIP sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Penjelasan UUD 45 menegaskan bahwa kenangan Presiden memberikan gerasi, amnesti, dan abolisi serta rehabilitasi adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Kalaulah memang kewenangan memberikan amnesti dan abolisi merupakan kewenangan yang melekat pada Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara, maka kewenangan itu dapat dikatakan sebagai kewenangan eksklusif dan luar biasa yang dimiliki oleh seorang Presiden tanpa dapat dicampur tangani oleh lembaga manapun juga. Keputusan Presiden memberikan abolisi dan amnesti seperti itu dapat juga digolongkan sebagai kewenangan prerogatif seorang Presiden yang menurut pemahaman saya adalah kewenangan Presiden dalam membuat satu keputusan secara mandiri tanpa harus mendengar nasihat, berkonsultasi, atau meminta pertimbangan, apalagi ada campur tangan dari pihak lain. Prerogatif sebagaimana dimiliki oleh Presiden dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson, mengatakan ia adalah power granted directly by the Constitution. Karena itu sifat keputusan yang berasal dari kewenangan prerogatif Presiden adalah kewenangan yang tidak dapat diganggu-gugat, bahkan harus dinyatakan sebagai kewenangan yang tidak dapat dijadikan objek sengketa di pengadilan tata usaha negara yang kita kenal sekarang ini. Nah, John Locke di dalam Two Treatises of Government mengatakan bahwa prerogatif adalah kewenangan untuk bertindak menurut keputusan sendiri
untuk kepentingan publik tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang malah melawan hukum itu sendiri. Locke menegaskan bahwa undang-undang yang ada tidak mungkin akan menampung semua persoalan yang ada dalam negara karena tingginya dinamika permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan negara. Bahkan mustahil pula untuk menciptakan undang-undang yang mencakup semua permasalahan yang setiap saat akan muncul dalam penyelenggaraan negara. Karena itu hak atau kewenangan prerogatif itu diperlukan. Baginya prerogatif sebagai kekuasaan istimewa dan luar biasa yang diambil demi kebaikan meskipun tidak ada hukum yang mengatur hal itu. Kira-kira 8 abad sebelum John Locke, Al-Farabi yang disebut sebagai guru kedua para filosof sesudah Aristoteles telah menegaskan bahwa seorang kepala negara berwenang mengambil keputusan independen berdasarkan ijtihad pertimbangannya sendiri demi kebaikan cukup dengan memperhatikan asas-asas dan tujuan syariah yang sebagai kesemuanya yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan. Pemimpin yang mampu berbuat seperti itu, kata Farabi, adalah pemimpin yang berpikir cerdas sebagai seorang filosof. Namun beda halnya dengan UUD 45 hasil amandemen. Kita tahu hasil amandemen mengubah pasal 14 yang semula pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi adalah kewenangan presiden dan dapat dikatakan prerogatif karena tidak perlu presiden meminta pertimbangan dari siapapun. Tapi kemudian pasal 14 ini telah dihapuskan, penjelasannya dihapuskan, jadi tidak jelas ya. Dengan amandemen ini, apakah presiden memberikan abolisi dan amnesti? Apakah itu merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan atau presiden sebagai seorang kepala negara? Dan sebelum amandemen itu dibedakan betul, walaupun melekat pada orang yang sama, presiden sebagai head of state dan presiden sebagai head of government. Tapi setelah amandemen, maka tidak jelas lagi apakah presiden kita itu dia sekaligus adalah kepala pemerintahan dan kepala negara, tapi kadang-kadang menjadi sulit untuk membedakannya, apakah tindakan sebagai kepala negara atau tindakan sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, secara teoritis keputusannya dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara, tapi sebagai kepala negara, apakah persoalannya dapat digugat di pengadilan tata negara atau pengadilan tata usaha negara atau tidak? Hal itu menjadi satu perdebatan akademik yang berpanjangan sampai sekarang. Nah, jadi sekarang setelah amandemen dikatakan bahwa presiden dalam memberikan amnesti, abolisi dan rehabilitasi itu memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, meskipun pertimbangan DPR itu tidak mengikat presiden, tapi presiden tidak dapat memberikan abolisi dan amnesti tanpa lebih dulu meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ada prosedur yang harus dilalui. Kalau presiden akan memberikan amnesti dan abolisi, maka presiden wajib untuk meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi pertimbangan itu sendiri tidak mengikat presiden. Jadi ada prosedur yang harus dilalui. Belum jelas betul andai kata presiden misalnya memberikan amnesti dan abolisi tanpa meminta pertimbangan DPR, apakah itu dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara atau tidak, karena ada cacat prosedur dalam menerbitkan amnesti dan abolisi itu. Sampai hari ini belum ada praktek atau jurisprudensi yang dapat kita jadikan pegangan untuk menilai hal seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya permintaan itu tidak diajukan presiden, maka pasti ada cacat hukum dalam proses pemberian amnesti dan abolisi. Hadirin yang saya muliakan, selama berlakunya UUD 45 dari tahun 45-49 sampai sekarang setelah amandemen, kita tidak pernah memiliki undang-undang mengenai amnesti dan abolisi sebagaimana yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga tidak memiliki undang-undang atau peraturan warisan kolonial Hindia Belanda mengenai amnesti dan abolisi. Nah, ketika pemberlakuan UUD 45 periode pertama dan berakhir pada tanggal 27 Desember 49, abolisi dan amnesti tidak mendapatkan pengaturan baru yang berbeda dari tahun 1945.
yaitu diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam pasal 160 dan lampiran mengenai kewenangan eksekutif konstitusiris yang menyebutkan abolisi dan amnesti sebagai kewenangan Presiden. Pasal 160 ayat 3 itu mengatakan amnesti hanya dapat diberikan dengan undang-undang federal ataupun atas kuasa undang-undang federal oleh Presiden sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Itu ketentuan amnesti dan abolisi di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, pengaturan mengenai amnesti dalam pasal 160 ayat 3 Konstitusi itu menunjukkan bahwa kewenangan memberikan amnesti adalah kewenangan Presiden sebagai head of state, sebagai kepala negara, karena Konstitusi menganut sistem pemerintahan parlementer. Jelas dia parlementer di situ. Dalam praktek sistem pemerintahan parlementer, Presiden tidak dapat mengambil inisiatif apapun dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, melainkan atas asas nasihat dari Perdana Menteri yang disampaikan kepada Presiden. Karena itu inisiatif pemberian amnesti memang harus didahului oleh nasihat yang disampaikan oleh Perdana Menteri. Dalam melaksanakan pemberian amnesti itu, Presiden harus meminta nasihat kepada Mahkamah Agung. Dan itu wajib untuk diperhatikan, meskipun nasihat Mahkamah Agung itu juga tidak mengikat Presiden. Itu di dalam Konstitusi RIS. Selain harus meminta nasihat kepada Mahkamah Agung, Pasal 160 Konstitusi RIS menegaskan bahwa pemberian amnesti hanya dapat diberikan dengan undang-undang federal. Artinya, Presiden wajib mengajukan RUU kepada DPR kalau ingin memberikan amnesti. Itu yang terjadi dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Bahkan saya amati dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tahun 1946, ya, para pembentuk undang-undang di zaman itu menafsirkan ketentuan UUD 45 bahwa hal-hal yang mengenai warga negara itu diatur dengan undang-undang. Pada waktu itu orang yang memohon menjadi WNI, ya, naturalisasi, itu dibuat undang-undang. Undang-undang penetapan tentang misalnya 10 orang atau 3 orang menjadi warga negara Republik Indonesia dengan undang-undang pada waktu itu. Walaupun memang sebenarnya undang-undang kewarganegaraan kita itu menganut asas pasif, ya. Jadi undang-undang itu sendiri mengatakan bahwa semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia sejak diucapkannya proklamasi 17 Agustus 45 adalah warga negara Indonesia kecuali menolak. Jadi dia menganut secara pasif. Tapi rupanya tahun 46 ada juga orang asing yang mengajukan naturalisasi untuk menjadi WNI dan diterbitkan beberapa undang-undang dalam dokumen sejarah. Mereka menjadi WNI itu dengan undang-undang. Jadi agak unik pada waktu itu. Kalau sekarang tidak perlu lagi. Sekarang bahkan untuk menjadi WNI hanya dengan keputusan Menteri Kehakiman atas nama Presiden atau Menteri Hukum sekarang ini. Nah, dengan pengaturan dalam Undang-Undang Amnesti itu, Presiden dapat menjalankan kewenangannya memberikan amnesti dan abolisi. Karena Konstitusi RIS berlaku sangat singkat, ya, hanya nggak sampai 1 tahun, maka Presiden RIS tidak pernah memberikan amnesti kepada siapapun dalam sejarahnya. Baru kemudian kita memberikan amnesti dalam konteks Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, dalam konteks pelaksanaan pasal 107 Undang Dasar sementara tahun 50, lahirlah Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 54 tentang abolisi dan amnesti yang sekarang menjadi rujukan dengan segala macam polemik dan perdebatan yang menyertai apakah Undang-Undang Nomor 11 tahun 54 itu masih dapat dijadikan sebagai dasar untuk Presiden dalam menerbitkan amnesti dan abolisi setelah dekret Presiden 5 Juli 59, lebih-lebih setelah amandemen UUD 45 seperti yang kita alami sekarang ini. Nah, Undang-Undang Darurat menurut Undang Dasar 1950 sama kedudukannya dengan Perpu menurut Undang Dasar 45 yang diterbitkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa atau karena ada kevakuman hukum, maka Presiden perlu mengeluarkan Perpu menurut UUD 45 atau perlu mengeluarkan Undang-Undang Darurat menurut Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950.
Nah, Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54 itu ternyata itu baru disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Itu juga jadi bahan perdebatan akademik juga ya. Satu undang-undang darurat diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 50 yang harusnya disahkan oleh parlemen tahun 54 itu, tapi baru disahkan tahun 1961 ketika Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi secara formal, tapi ada proses pengesahan Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54 itu menjadi undang-undang, dan dengan demikian dia tidak saja melaksanakan pasal 106 dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, tapi kemudian juga ya dia menjadi dasar bagi menerbitkan amnesti dan abolisi di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita telah sebenarnya ketentuan di dalam Undang-Undang 11 tahun 54 itu adalah pemberian abolisi dan amnesti kepada adresat atau subjek yang menerimanya, yakni kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 49 telah melakukan satu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Dengan demikian sebenarnya di satu pihak Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54 itu adalah berisi besihing penetapan terhadap orang yang diberikan amnesti dan abolisi pada waktu itu. Karena menurut pasal 106 posisi juridis dan juga pasal yang sama di dalam Undang-Undang Dasar sementara 50, maka pemberian amnesti dan abolisi harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Jadi seperti warga negara tadi itu. Nah, pasal 1 menyatakan bahwa Presiden atas kepentingan negara dapat memberikan abolisi dan amnesti kepada orang yang telah melakukan satu tindak pidana. Presiden memberikan abolisi dan amnesti ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Sementara pasal 4 menyatakan dengan pemberian abolisi dan amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang dimaksud dalam pasal 1 dan ayat 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi dan amnesti, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaktub di dalam pasal 1 dan pasal 2 ditiadakan. Apakah dengan demikian Undang-Undang nomor 11 tahun 54 itu masih berlaku sekarang ini? Seperti saya katakan tadi, sepanjang undang-undang itu berisi norma pengaturan tentang abolisi dan amnesti, maka esensi dari peraturan itu tetap berlaku berdasarkan ketentuan aturan peralihan UUD 1945 sebelum amandemen, mengingat undang-undang darurat itu disahkan menjadi undang-undang pada tahun 1961. Setelah amandemen UUD 45, undang-undang darurat nomor 11 tahun 54 itu sejauh mengenai norma pengaturannya juga masih tetap berlaku berdasarkan pasal 1 aturan peralihan yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sedangkan pasal-pasal yang berisi besihing tentang subjek yang mendapatkan abolisi dan amnesti dengan sendirinya harus dianggap sudah selesai dilaksanakan dan hanya berlaku sekali saja atau in malih untuk adresat itu saja dan tidak untuk yang lain. Apakah ada hal-hal baru yang diatur secara berbeda dalam Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54 setelah berlakunya UUD 45 setelah amandemen? Jawabannya ada, yakni amandemen terhadap pasal 14 ayat 1 UUD 45 dengan sendirinya telah mengubah ketentuan pasal 1 yang berisi kewajiban bagi Presiden untuk meminta nasihat secara tertulis kepada Mahkamah Agung menjadi meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan formal terhadap keharusan meminta nasihat kepada Mahkamah Agung menjadi meminta pertimbangan kepada DPR memang belum pernah dilakukan terhadap Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 54.
Namun karena substansi pengaturan di dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat telah diubah secara berbeda oleh Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang, maka norma yang berisi keharusan meminta nasihat kepada Mahkamah Agung harus dikesampingkan. Pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan amandemen UUD 45, yakni Presiden meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila semua prosedur pemberian abolisi dan amnesti setelah amandemen UUD 45 mengikuti apa yang saya uraikan tadi, maka prosedur serta akibat hukum pemberian abolisi dan amnesti yang dilakukan oleh Presiden, termasuk pemberian abolisi dan amnesti kepada Thomas Lembong, Hasto Kristianto, dan Julianus Paunangan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah sah dilihat dari segi hukum tata negara. Hadirin yang saya muliakan, seperti saya telah katakan tadi, abolisi dan amnesti adalah tindakan Presiden di bidang hukum tata negara yang pelaksanaannya termasuk ke dalam hukum administrasi negara yang bersifat besiking dan in-malik, tapi tindakan itu terkait dengan hukum pidana, karena dengan amnesti akibat hukum dari tindak pidana dihapuskan. Dengan pemberian abolisi, penuntutan satu tindak pidana dihentikan. Karena implikasi abolisi dan amnesti terkait dengan hukum pidana, di mana Presiden seolah-olah melakukan intervensi terhadap satu kewenangan penegak hukum. Ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Dekan, apakah pemberian amnesti dan abolisi itu adalah intervensi atau bentuk campur tangan dari kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif dari Presiden kepada pengadilan atau tidak? Kita coba lihat permasalahan ini dari sudut pandangan hukum. Nah, memang pemberian amnesti dan abolisi seolah-olah Presiden melakukan intervensi terhadap satu kewenangan penegak hukum, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan di pengadilan, putusan, dan bahkan eksekusi putusan badan-badan pengadilan yang seharusnya bersifat independen. Berdasarkan asas pemisahan kekuasaan atau asas pembagian kekuasaan yang kita kenal di dalam teori hukum tata negara, apakah hal itu harus dianggap sebagai kewenangan prerogatif Presiden yang tidak dapat dipersoalkan oleh pihak atau lembaga manapun juga? UUD 45 yang awal yang disahkan PPKI tahun 45 berlaku kembali dengan Dekret 5 Juli 59 memang menegaskan prerogatif Presiden, yakni Presiden berwenang memberikan amnesti dan abolisi tanpa harus meminta nasihat atau pertimbangan dari lembaga manapun juga. Bahwa prakteknya Presiden kadang-kala meminta pertimbangan kepada menteri atau kepada lembaga pemerintahan seperti Jaksa Agung dan lain-lain, hal itu harus dianggap sebagai sebuah permintaan bantuan Presiden kepada pembantu-pembantu atau kepada bawahannya sendiri. Saya ingat pada waktu saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, Saudara Bambang Kesowo, Menteri Sekretaris Negara pada waktu itu, menyampaikan surat kepada saya. Isinya adalah permintaan Presiden agar Menteri Kehakiman memberikan pertimbangan kepada permohonan amnesti dan kepada keinginan Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi, bahkan juga menulis surat kepada saya pada waktu itu karena ada permohonan grasi yang diajukan kepada Presiden. Jadi kalau grasi itu harus dimohon kepada Presiden. Kalau amnesti, abolisi itu tidak dimohon. Itu inisiatif Presiden dan dilakukan atas pertimbangan Presiden sendiri. Kenapa harus diberikan amnesti dan diberikan abolisi? Sementara grasi itu harus dimohon oleh terpidana, keluarganya, atau penasihat hukumnya. Saya katakan kepada Pak Bambang Kesowo pada waktu itu, menurut UUD 45, saya bilang, kan tegas dikatakan bahwa dalam hal memberikan amnesti dan abolisi, Presiden meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal memberikan grasi, Presiden meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Jadi, kenapa Presiden meminta pertimbangan kepada saya sebagai Menteri Kehakiman? Nah, tapi jawab Pak Bambang Kesowo, ya ini memang di luar konstitusi, tapi kami merasa bahwa Presiden bisa saja meminta pertimbangan kepada para pembantunya. Nah, oleh karena menteri itu adalah para pembantu Presiden, ya makanya kami sampaikan kepada Anda supaya Anda memberikan pertimbangan kepada Presiden.
Jadi saya bilang, boleh, saya akan buat pertimbangan, tapi jangan disebutkan di dalam konsideran pemberian amnesti, abolisi, ataupun konsideran pemberian gerasi, karena nanti akan menimbulkan persoalan di bidang hukum tata negara. Jadi pertimbangan itu saya berikan kepada Presiden Megawati, tapi betul Pak Bambang Susatyo tidak mencantumkan itu di dalam konsideran mengingat, menimbang, mengingat dan lain-lain, jadi tidak ada. Itu dianggap adalah pertimbangan internal dari Menteri kepada Presiden, bukan pertimbangan resmi seperti yang dimaksud di dalam konstitusi. Nah, beda halnya dengan Konstitusi tahun 49 dan 50 yang mewajibkan Presiden sebelum memberikan abolisi dan amnesti harus meminta nasihat Mahkamah Agung sebagai organ negara di bidang yudikatif. Beda pula dengan pengaturan UUD 45 setelah amandemen, sebelum memberikan abolisi dan amnesti, Presiden harus meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai organ negara di bidang legislatif. Nah, konstruksi berpikir pasal 160 ayat 3 Konstitusi RIS dan 106 Undang-Undang Sementara 50 adalah konstruksi berpikir secara hukum. Jadi mereka menganggap pemberian amnesti dan abolisi itu adalah persoalan hukum. Karena itu Presiden disyaratkan untuk meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Tapi UUD 45 secara amandemen, setelah amandemen itu berbeda pikirannya. Ya. Pemberian amnesti dan abolisi itu harus meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kalau begitu pertimbangannya bukan pertimbangan hukum, pertimbangannya adalah pertimbangan politik. Nah, ini ada pergeseran. Ya. Kalau dulu pemberian amnesti, abolisi, gerasi itu minta pertimbangan pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung hanya memberikan pertimbangan hukum, tidak memberikan pertimbangan non hukum, termasuk pertimbangan politik. Dan saya juga mungkin dalam menghadapi konflik internal P3 beberapa hari yang lalu, sebagai Menko saya sudah memberikan arahan kepada para menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Dirjen Administrasi Hukum Umum, bahwa pemerintah dalam mengesahkan partai politik, satu-satunya pertimbangan adalah pertimbangan hukum. Pemerintah tidak boleh menggunakan pertimbangan politik. Ya. Kalau ada pertimbangan politik, bisa repot semua, ya. Menteri kehakimannya dari partai politik, yang berselisih partai politik juga, presidennya juga ketua umum partai politik, nanti bisa bias pertimbangannya dan tidak boleh ada pertimbangan politik sama sekali. Bahkan saya katakan jangan partai politik meminta pemerintah menjadi penengah atau menjadi fasilitator untuk islah, jangan. Karena itu akan mendorong-dorong pemerintah melakukan intervensi. Pemerintah sudah tidak mau intervensi, kok Anda ini kok suruh-suruh kita intervensi. Nah, jadi betul-betul harus ada satu pertimbangan legal. Bahkan saya sudah beritahu Pak Supratman, Menteri Hukum, bahwa kalau ada konflik internal jangan kita sahkan dulu. Selesaikan internal, islah antara mereka, bawa ke sini, atau kalau tidak selesai silakan bawa ke Mahkamah Partai, tunggu putusan Mahkamah Partai, bawa sini kita sahkan. Kalaupun tidak selesai juga silakan dibawa ke pengadilan negeri dan kita tunggu putusan pengadilan yang inkrah, baru kemudian kita sahkan ke pengurusan partai politik yang bersangkutan. Jadi saya kira memang harus kita lakukan seperti itu supaya jangan pemerintah mencampuri masalah internal partai politik. Itu saya dari awal punya pendirian seperti itu. Ketika pertama kali tahun 1998, saya atas perintah Presiden B.J. Habibie pada waktu itu untuk mendraft rancangan undang-undang partai politik yang pertama di era reformasi. Itu sebabnya saya memindahkan pengesahan partai politik dari Departemen Dalam Negeri kepada Departemen Kehakiman pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau Departemen Dalam Negeri itu pikirannya politik, ya. Kalau Departemen Kehakiman, pikirnya legal. Jadi ketika dia mengesahkan partai politik, perubahan ADART, perubahan susunan pengurus, sama aja kayak dia melayani perubahan perseroan terbatas.
Ya. Jadi nggak ada pertimbangan politiknya, pertimbangan legal semata-mata. Dan ketika saya jadi 2 kali saya jadi Menteri Kehakiman, saya konsisten dengan hal itu. Saya sendiri ketua partai, ya, saya tidak mau intervensi konflik PKB, bahkan konflik partai saya sendiri, PBB, ya, karena sesudah kongres PBB tiba-tiba ada PBB tandingan dipimpin almarhum Hartono Marjono, ya, tokoh di Fakultas Hukum UMJ ini, ya. Pada waktu itu kalau saya mau main kuasa, saya sahkan aja yang punya saya, buat ngapain dengerin Pak almarhum Hartono Marjono ini. Tapi saya nggak mau, ya, saya nggak mau. Saya bilang, oke, kita bawa aja ke pengadilan. Mereka gugat ke pengadilan dan dikalahkan oleh pengadilan, baru saya sahkan. Jadi saya dengan partai saya sendiri pun saya bersikap adil dan legalistik, itu jangan diberlakukan terhadap partai-partai lain, sebab pemerintah akan jadi sasaran tembak kalau sekiranya mensahkan salah satu kubu di antara partai politik yang kubu yang bertikai di dalam partai politik itu. Nah, jadi dengan amnesti dan abolisi ini, dengan amandemen UUD 45, entah mengapa para anggota MPR ketika amandemen itu menggeser persoalan amnesti dan abolisi dari persoalan hukum kepada persoalan politik. DPR itu lembaga politik, dia tidak bisa memberikan pertimbangan hukum. Kalau kita baca semua undang-undangnya, UUD 45-nya itu politik betul. Jadi pertimbangan memberikan amnesti dan abolisi bukan lagi pertimbangan legal, tapi semata-mata adalah pertimbangan politik. Nah, jadi terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi ini, karena itu menyangkut masalah pidana, ya, maka pergeseran pemberian pertimbangan itu kepada DPR membuat permasalahan ini menjadi persoalan politik, dan ada benarnya juga. Oleh karena Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi, pertimbangannya adalah demi kepentingan negara. Nah, itu yang masih diambil dari Undang-Undang 11 tahun 1954, bahwa demi kepentingan negara, Presiden dapat memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Kalau gerasi itu tidak. Nah, jadi pertimbangannya memang adalah lebih banyak pertimbangan politik, dan karena itu memang tidak dapat dilakukan, tidak dapat diintervensi. Presidennya sendiri sepenuhnya dia bebas untuk memberikan amnesti dan abolisi. Dia meminta pertimbangan kepada DPR, pertimbangannya itu tidak mengikat, tapi kemudian Presiden dapat mengambil keputusan sendiri tentang amnesti dan abolisi itu. Dan dalam sejarah belum ada putusan amnesti dan abolisi itu yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga belum ada jurisprudensi tentang hal itu untuk kita jadikan sebagai satu telahan dari sudut akademis. Nah, kita lihat sekarang di bawah UUD 45 yang berlaku 45-49, itu Presiden ternyata pernah memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh yang terlibat dalam penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir pada tanggal 20 Juni 46, yang mengakibatkan Presiden mengambil alih kepemimpinan dari kita. Itu nggak sepenuhnya parlementer, ya. Kita itu Oktober 45 itu dari presidensial kembali ke parlementer, tapi kembali lagi dia ke presidensial ketika Syahrir diculik oleh kelompoknya Tan Melaka dan lain-lain. Karena Perdana Menteri diculik, Bung Karno ambil alih pemerintahan lagi. Jadi setelah Syahrir dibebaskan, diserahkan lagi jadi parlementer. Itu belum ada studi tentang hal itu, tapi saya melihat banyak dokumen bahwa tidak betul dari tahun 45-49 itu, setelah 16 Oktober kita tuh betul-betul murni melaksanakan sistem parlementer. Itu pernah bergeser balik lagi kepada sistem pemerintahan presidensial. Bahkan juga pernah terjadi beberapa kali kabinetnya itu dipimpin oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Jadi dibentuk kabinet Wakil Presiden. Apakah itu parlementer ataukah itu presidensial? Tapi nyatanya Pak Hatta itu bertindak seolah-olah sebagai seorang Perdana Menteri, dan dia menyampaikan pidato, menyampaikan laporan kepada Badan Pekerja KNIP berapa kali, yang menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Hatta itu bertindak sebagai Perdana Menteri, tapi disebut Perdana Menteri adalah Wakil Presiden. Jadi itu juga agak aneh juga, tapi itu terjadi dalam praktek sejarah ketatanegaraan kita.
Nah, jadi pernah terjadi amnesti diberikan pada tahun 1946 ya kepada kelompoknya Tan Malaka dan lain-lain, dan kemudian bukan cuma Tan Malaka ya, Yamin, Subarjo segala macam itu ikut menculik Syahrir pada tahun 1946 itu. Nah, sepanjang data yang kita miliki itu ini satu-satunya amnesti yang pernah diberikan oleh Presiden Soekarno di zaman revolusi pada tahun 1946 itu, dan setelah itu tidak pernah lagi ada amnesti diberikan oleh Presiden. Nah, kemudian sebagai Presiden RIS juga Presiden tidak pernah memberikan amnesti dan abolisi, sehingga tidak ada yang bisa kita jelaskan di sini. Nah, sementara di bawah Undang Dasar sementara 50, seperti yang saya katakan tadi, Presiden Soekarno dengan Undang-Undang 11 tahun 54 itu memberikan amnesti dan abolisi kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 49 telah melakukan tindak pidana yang nyata dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Jadi ini kalau saya tak pikir-pikirkan, ini Undang-Undang Darurat 1954 itu kan semua tindak pidana yang dilakukan dalam konteks pertikaian Republik Indonesia dengan Belanda itu diamnesti dan diabolisi semua, termasuk Kiai Nur Ali almarhum misalnya di Bekasi. Itu kalau saya baca bukunya Jenderal Abdul Haris Nasution, Sejarah Perang Kemerdekaan, itu ada pesawat bukan pesawat Belanda sebetulnya, pesawat Belgia katanya begitu, tapi di dalamnya ada orang Belanda. Pesawatnya itu mendarat darurat, boleh bilang jatuh di sawah-sawah di Bekasi. Itu oleh Kiai Nur Ali dan para pengikutnya ditangkap, dipenjarakan, terus pada dibunuh semua. Itu pernah terjadi karena mereka minta apa-apa nggak dipenuhi katanya. Jadi misunderstanding saja, mungkin nggak berarti bahasa atau apa, dianggap mereka ini Belanda semua, ya dibunuh semua. Sempat juga jadi masalah pada awal-awal kemerdekaan, dan bisa juga dianggap bahwa bagaimana dengan peristiwa Madiun tahun 1948. Ya, karena itu juga tidak terlepas daripada konflik antara Indonesia dengan Belanda juga, ya, karena Musso, Semaun dan lain-lain berpendapat bahwa Bung Karno terlalu lambat, tidak revolusioner, lama-lama berunding sama Belanda, dan mereka mau mengkudeta Soekarno ini supaya pemerintahan berada di tangan kaum revolusioner komunis pada waktu itu, dan tidak seorang pun di antara mereka yang diadili. Apakah itu termaksud dalam undang-undang tahun 54 ini juga termasuk mereka yang terlibat dalam peristiwa Madiun itu atau tidak? Itu mesti ada satu pendalaman dari segi sejarah ketatanegaraan nantinya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 54 itu juga dikatakan bahwa amnesti itu juga untuk mengetahui itu ada apakah itu tindak pidana politik atau tindak pidana umum, katanya harus meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung juga. Nah, baru benar-benar ada amnesti dan abolisi itu baru terjadi pada tahun 1959 sesudah kita kembali ke UUD 45, yaitu ada Kepres nomor 180 tahun 59 yang memberikan amnesti. Ini 2 kali amnestinya ini diberikan kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereh di Aceh. Kemudian Kepres tahun nomor 303 tahun 59, nah, sekali lagi memberikan abolisi dan amnesti kepada orang yang tersangkut dengan pemberontakan DI-TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Kepres 449 tahun 61 kepada orang yang tersangkut dalam sangkut dengan pemberontakan Daud Bereh di Aceh, pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi, serta pemberontakan Kartosuwiryo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, semua pemberian abolisi dan amnesti diberikan Presiden di bawah UUD 45 terkait dengan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk memulihkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dianggap terpecah belah dengan berbagai pemberontakan itu. Jadi pada waktu itu sebenarnya cukup luas ya.
dan amnesti yang dikeluarkan tahun 59 itu juga diberikan kepada semua orang yang terlibat dalam pemberontakan, istilahnya pada waktu itu pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI di Sumatera. Dan seperti kita ketahui sebenarnya beberapa tokohnya seperti Pak Natsir, Pak Syafruddin Prawira Negara, Pak Burhanuddin Harahap dan lain-lain itu menerima amnesti, ya, menerima amnesti dan mereka menyerah di Tapanuli Selatan di sebuah kota namanya Hapung dan kemudian dibawa ke Jakarta. Cuman celakanya dibawa ke Jakarta malah mereka ditahan oleh Bung Karno sampai tahun 1967 dan baru dibebaskan ketika Bung Karno sudah jatuh oleh pemerintahan Orde Baru dan itu tanpa pernah diadili. Itu juga masalah juga sepanjang sejarah kita. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dengan amnesti dan abolisi pada masa Presiden Soeharto. Nah, itu Presiden pada tahun 69 itu pernah memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang tersangkut dalam peristiwa Awon dan kawan-kawan, peristiwa Mandacan dan kawan-kawan, dan peristiwa Wakete Inaratoli di Irian Barat atau Papua sekarang ini. Pada tahun 1977, melalui Kepres 63 tahun 77, Presiden Soeharto memberikan amnesti umum dan abolisi kepada para pengikut gerakan Fretilin di Timur Timur. Kemudian awal reformasi, Presiden B.J. Habibie menerbitkan Kepres 80 tahun 98 yang memberikan amnesti kepada beberapa orang tokoh oposisi, yaitu Dr. Mukhtar Papahan, Dr. Insinyur Sri Bintang Pamungkas, yang terlibat dalam pertikaian politik dengan pemerintah Orde Baru. Jadi pertimbangannya Pak Habibie adalah demi rekonsiliasi politik setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto, dan Kepres nomor 82 tahun 98 memberikan amnesti kepada Nuku Sulaiman, Dr. Kardinal Leksono Supeli, dan kawan-kawan yang semuanya adalah oposan pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Nah, keputusan berikutnya diberikan antara lain kepada tokoh-tokoh Timur Timur dan tokoh-tokoh gerakan Islam, antara lain Abdul Qadir Jalani, Insinyur H.M. Sanusi, orang Muhammadiyah, Insinyur H.M. Sanusi, dan kemudian A.M. Fatwa, orang Muhammadiyah juga, yang dibebaskan pada tahun 1999. Pada tahun 1999 itu juga amnesti diberikan kepada Dita Indasari dan tokoh dari Timur Timur, Sanana Gusmao, yang sekarang menjadi presiden kali ya, atau enggak lagi di Timur Timur. Nah, pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga telah diterbitkan Kepres nomor 158, 59 dan 60 tahun 99 yang memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah Orde Baru, antara lain kepada Suroso Budiman Sujatmiko, sekarang ini ada di pemerintahan, kemudian tokoh kebatinan Sawito Kartowibowo, kemudian Sirajuddin alias Pak D, dan ratusan nama tokoh lainnya. Jadi pelaksanaan amnesti dan abolisi itu ditandatangani Presiden, tapi pada waktu itu terserah saya siapa yang mau amnesti, karena pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri Kehakiman. Jadi saya sudah membuat daftar orang-orang yang diamnesti dan diabolisi. Begitu saya sampai di penjara Cipinang, ya ada yang bilang, saya Budiman Sujatmiko di situ. Saya lihat, loh belum ada namanya. Ya saya tulis saja Budiman Sujatmiko gitu. Terus saya ambil kuncinya. Budimannya lagi tidur, bangun belum? Lu bebasin lu. Oh Bang Yusril. Jadi kalau teringat itu saya lucu gitu. Jadi Budiman Sujatmiko itu saya bukain selnya itu dikeluarin hari itu juga. Ya, dan hari itu pun ketika saya mengumumkan amnesti dan abolisi itu, ada sidang di Pengadilan Negeri Medan, itu sedang mengadili, beda dengan ini zamannya SBY, itu kasus GAM, ya. Jadi dinyatakan di amnesti, abolisi sejumlah nama orang itu sedang diadili. Sidangnya di Skors dan KPN Medan menelpon saya bertanya, bagaimana ini Pak? Kami dengar di TV Bapak sedang umumkan amnesti, orangnya sedang kami adili sekarang. Saya bilang dihentikan dan dia dibebaskan hari itu juga. Itu memang dahsyat memang amnesti dan abolisi itu, begitu dibacakan itu dia serta-merta berlaku, nggak bisa ditahan-tahan lagi.
Nah, jadi Pak D atau Sirajuddin itu juga sebenarnya tidak begitu jelas politik atau bukan. Jadi dia itu membunuh seorang wanita namanya Dice Indasari, dan kasusnya sangat menghebohkan pada waktu itu karena dikait-kaitkan dengan keluarga Pak Harto. Ditahan sekian lama, jadi saya pikir apa yuk, saya baca anunya itu apa namanya bekas perkaranya itu memang nggak jelas apa kasusnya ini. Hanya suruh orang kasih amnesti aja, dikeluarin juga akhirnya dari penjara. Jadi terakhir juga kita ini saudara Yohanes Bonangan itu juga Ongen, itu juga sebenarnya melanggar undang-undang ITE sebenarnya, karena dia membuat karikatur, membuat gambarnya Pak Jokowi dengan Nikita Mirzani, begitu. Dan itu bikin heboh apa namanya karikatur yang dibikin Ongen itu, dan akibatnya dia diadili dan dihukum penjara 2 tahun, tapi belum dieksekusi. Nah, itu pun kemarin diberikan amnesti. Karena pokoknya semua orang yang karena perbedaan politik dengan pemerintah presiden yang sebelumnya itu sejauh mungkin akan diberikan amnesti dan abolisi, dan saya kira mungkin amnesti dan abolisinya ini masih akan terus berlangsung di tahun-tahun yang akan datang ya. Dan sekarang pun juga sedang diproses juga, walaupun sudah lebih 1.000 orang kemarin diberikan amnesti dan abolisi. Nah, Pak SBY juga pernah memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka. Jadi ini betul-betul satu amnesti dan abolisi yang sangat hati-hati yang kita lakukan karena menyangkut GAM ya. Dan ini juga pertama kali keputusan Presiden nomor 22 tahun 2005 tanggal 30 Agustus tahun 2005 itu memang saya ketik sendiri anunya itu apa namanya teks amnesti dan abolisinya, dan sekaligus rehabilitasi. Nah, itu pertama kali dalam sejarah Presiden memberikan rehabilitasi terhadap semua orang yang terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka. Jadi kenapa ada rehabilitasi? Karena banyak yang terlibat GAM itu ada guru sekolah, ya, ada pegawai negeri. Nah, begitu mereka diberikan amnesti dan abolisi, mereka sekaligus dikembalikan statusnya sebagai pegawai negeri dan dikembalikan statusnya juga sebagai guru, sebagai PNS dan lain-lain sebagainya. Itu betul-betul merupakan satu upaya kita untuk menyelesaikan bagian daripada upaya penyelesaian Aceh. Dan alhamdulillah setelah ini juga pelaksanaan daripada MOU Aceh, kita memberikan amnesti abolisi yang begitu luas kepada orang-orang Aceh pada waktu itu. Walaupun saya agak hati-hati juga waktu mengetik itu, saya menyatakan bahwa ada satu syarat ya. Jadi pemberian amnesti dan abolisi kepada GAM itu berlaku efektif sejak diumumkan ini, tapi ya amnesti abolisi ini gugur demi hukum ya. Apabila orang-orang yang diberikan amnesti dan abolisi itu kembali mengangkat senjata untuk melawan negara Republik Indonesia. Tapi sampai hari ini alhamdulillah tidak ada satupun mantan GAM yang diberikan amnesti dan abolisi itu yang angkat senjata. Bahkan mualimnya jadi gubernur sekarang. Mualimnya pun sudah sahabat kita semua lah ya. Kita sudah melupakan semua konflik-konflik yang terjadi di masa yang lalu. Kemudian saya kira pada waktu Pak Jokowi amnesti abolisi juga tidak sepenuhnya diberikan kepada kelompok orang, bahkan ada juga beberapa yang diberikan kepada beberapa tokoh yang terlibat dalam pelanggaran undang-undang ITE yang saya kira semua sudah ada di dalam teks, nanti saudara bisa baca. Ada kasus guru di Mataram di Lombok yang dipidana, kemudian diberikan amnesti oleh Pak Jokowi, dan satu dosen di Universitas Shah Kuala di Aceh juga diberikan amnesti karena ya dianggap ini pertimbangan sama sekali non politik ya, tapi dianggap satu proses penerapan hukum yang tidak adil ya. Jadi di NTB itu Baik Nuril namanya, ibu-ibu, dia guru SMA, ada pelecehan seksual dilakukan kepala sekolahnya terhadap ibu guru itu. Nah, dia sebenarnya
mencoba untuk keluarganya menyelesaikan itu secara baik-baik, tapi tidak mendapatkan tanggapan dari kepala sekolahnya. Nah, lalu karena kesal, lalu dia muat di media sosial, dia ceritakan kasus pelecehan seksual itu terjadi. Tapi apa yang terjadi kemudian, guru kepala sekolah itu melaporkan si Baik Nuril itu ke polisi, dan Baik Nurilnya ditangkap dan ditahan dan diadili dengan undang-undang ITE, dengan delik pelanggaran pencemaran nama baik terhadap yang bersangkutan, dan Baik Nuril itu dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Dan itu PK Mahkamah Agung pun tetap menjatuhkan putusan 6 tahun. Dan itu Pak Jokowi mengeluarkan amnesti. Jadi memang kalau kita pikir-pikir kok jadi terbalik nasib ibu guru itu, dia membela kehormatan dirinya, malah dia yang kena pidana berdasarkan undang-undang ITE. Jadi sekarang ini pun juga banyak kasus yang saya bolak-balik juga pergi ke kepolisian di Jakarta maupun di Makassar, mungkin besok juga di tempat-tempat lain, karena kasus terjadinya demonstrasi yang berujung dengan kerusuhan kemarin, itu banyak sekali yang ditahan, diperiksa, bahkan ada yang sudah P19 sekarang ini diserahkan kepada, sudah ada yang P21 juga, kepada penyerahan orang dan barangnya sudah dilakukan ke kejaksaan. Itu memang didakwa berdasarkan pasal-pasal KUHP tentang perusakan, penjarahan, pembakaran, penganiayaan, pasal-pasalnya, tapi juga ada pasal-pasal dari undang-undang ITE yang dikenakan, dan memang menjadi permasalahan juga bagi kita. Jadi saya pun kadang-kadang agak harus menjelaskan ke publik juga ya, karena ada anak-anak juga yang ditahan, ada anak juga sudah dikembalikan, dan kita sedapat mungkin supaya anak-anak yang tidak terlalu serius kesalahannya itu cepat-cepat diselesaikan aja. Tapi ada satu anak di Makassar itu memang agak serius, karena dia ikut memukuli supir ojek yang diteriaki Intel sampai mati, dan anak itu berusia 14 tahun. Jadi memang agak serius, dan keluarganya juga tidak mau memaafkan keluarga korban tidak mau memaafkan, dengan alasan ya keluarga anak itu juga tidak pernah minta maaf kepada keluarga kami atas matinya saudara kami. Jadi memang agak panjang ceritanya. Tapi yang lain-lain juga ada yang ditahan karena undang-undang ITE juga, karena sebenarnya delik yang digunakan adalah delik penghasutan. Jadi bukan kami tidak tahu, sebenarnya kami tahu. Dokumennya ada semua, HP-nya juga sudah disita, dan kita juga bisa lihat sejauh mana dia melakukan penghasutan. Walaupun sekarang ini pasal-pasal penghasutan itu jadi tidak mudah. Ya, kalau dulu kan penghasutan itu kan delik formel, nggak perlu ada akibatnya. Oleh putusan MK, penghasutan berubah menjadi delik material. Artinya harus dibuktikan. Saya menghasut dan betul orang itu melakukan sesuatu terpengaruh karena hasutan saya. Itu harus dibuktikan. Nah, tapi sekarang nggak terlalu sulit juga, karena dia menghasut itu melalui konten yang dia buat, dan ada seorang yang sedang ditahan di Polda Metro Jaya. Jadi konten TikTok dia itu followernya hanya berapa ratus ribu, tapi ketika konten dia mengajak anak-anak SMP SMA untuk ramai-ramai ke Senayan untuk membakar gedung DPR, itu dibaca oleh lebih 10 juta pembaca. Itu kita ada buktinya semua. Jadi walaupun dia mengatakan, saya coba nulis, ya seringnya dibilang kita memberangus kebebasan berpikir, ya bebas. Orang mau berpikir bebas silakan aja. Tapi kalau kalau misalnya teriak aja bubarin DPR, itu nggak akan diapa-apain. Itu hak dia sebagai kebebasan berpikir. Tapi kalau menyuruh anak-anak SMP SMA untuk datang beramai-ramai ke gedung DPR untuk membakar gedung DPR, dan kemudian ada kontennya, bagaimana caranya membuat bom Molotov, itu menurut saya susah untuk ngelak dari pasal-pasal pidana. Dan dia itu unggah di TikToknya, dan kita juga sudah meriksa
anak-anak yang membaca konten itu. Dan sudah diperiksa juga, kenapa kamu datang ke DPR? Ya saya baca ini. Jadi susah juga dia untuk mengelak. Jadi pembuktian itu akan lebih mudah juga karena jejak digital itu lebih mudah mencari. Ya, karena kejahatan cybercrime itu lebih mudah mengungkapnya daripada mencari copet di di terminal bis zaman dulu. Itu kalau copetnya sudah lari susah ngejarnya. Tapi kalau kejahatan cyber ini dia meninggalkan jejak. Ya, saya kira dalam kriminologi tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Ya begitu juga akhir-akhir ini banyak pertanyaan ya sehubungan dengan disitanya buku-buku ya dari tersangka. Ya apa pemerintah ini sudah memberangus kebebasan berpendapat ya, macam-macam ya. Saya sudah menjelaskan bahwa pemerintah tidak melarang orang mau berbebas berpendapat, silahkan aja ya, mau baca buku aja apa aja silahkan aja ya, mau baca buku PKI baca buku Aidit silahkan aja, nggak ada. Nah tapi kenapa buku-buku ini disita? Buku-buku disita ini sebenarnya untuk pendalaman penyidikan satu perkara. Kita harus mengetahui apa sebenarnya mensrea orang ini, apa yang mempengaruhi dia, apa yang kemudian mengilhami dia melakukan satu tindak pidana. Dan itu yang disita adalah buku-buku terkait dengan anarko, buku-buku terkait dengan anarkisme. Satu ideologi baru, nggak baru juga sih sebenarnya, tapi ideologi yang diperbaharui sekarang tentang anarkisme itu. Dan buku-buku itu disita dari beberapa anak-anak orang-orang yang ditangkap itu, maka memiliki buku itu. Jadi bukan karena buku itu disita terus dipersoalkan. Saya bilang disita itu bisa untuk pendalaman, analisis tentang satu kejahatan, bisa juga disita sebagai barang bukti. Jadi kadang-kadang ngadapin wartawan kan susah. Jadi saya bilang gini aja deh, kalau ada copet, dia ngambil dompet orang, terus uangnya kan disita. Apa pemerintah terus melarang uang beredar? Kan enggak. Yang disita itu kan dompet berisi uang, uangnya itu dijadikan barang bukti untuk persidangan. Bukan berarti pemerintah melarang beredarnya uang, kan enggak sama sekali. Jadi kalau buku anarki, buku anarko segala macam itu mau beredar, mau beli di Tokopedia juga ada. Banyak sekali bukunya cuma 20.000, 35.000, saya udah berisa semua, saya order semua buku-bukunya itu saya pelajari. Apa sih ideologi yang disebut dengan anarko atau anarkisme itu sudah lagi populer. Itu gerakan dulunya anti struktur. Ya. Dia menolak struktur, menolak negara, menolak apa aja. Jadi kayak gipsi, hidup bebas. Gitu. Nggak ada pimpinan, nggak ada apa. Memang bahaya juga ideologi. Tapi kalau dia mau baca itu sebagai ilmu atau filsafat ya silakan aja. Cuman jangan dia kemudian membuat onar, bikin anarki di masyarakat, bisa tidak pidana. Jadi buku ini sebenarnya disita tidak lebih daripada pendalaman untuk melihat apa sih motif dia melakukan ini. Paling-paling juga ya untuk dijadikan barang bukti juga susah juga ya. Kecuali golok atau bom molotov itu bisa jadi barang bukti. Kalau buku bukan barang bukti ya sudah pendalaman aja gitu. Jadi saya kira itu hal-hal yang dapat saya kemukakan terkait dengan amnesti dan abolisi ini. Ternyata telah terjadi pergeseran juga sejak zamannya Presiden Joko Widodo bahwa amnesti dan abolisi tidak semata-mata terkait dengan politik, ya, tetapi juga terkait dengan kepentingan pribadi sejauh Presiden melihat ada ketidakadilan dan ketidakwajaran dalam proses penegakan hukum. Presiden dapat melakukan satu tindakan menghentikan satu penyidikan dan penyelidikan, penuntutan, bahkan seperti kasus Baik Nuril, memang sebaiknya itu Presiden memberikan amnesti dan abolisi itu pada saat proses hukumnya sudah selesai, supaya tidak terkesan bahwa Presiden memberikan intervensi terhadap kasus yang sedang berjalan di pengadilan. Saya kira itu hal-hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan dan diskusi bagi kita bersama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.